Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pria itu juga berdiri dan melihat kedua tim telah pergi. Tetapi dia masih cemas. Bisakah saya pergi? Tanya pria itu. Mau kemana kamu? Kenapa kamu tidak membawa kami ke tempat di mana binatang kuno dan menunjukkan jalannya? Pria itu tiba-tiba menunjukkan kepahitan, tetapi dia tidak berani menolak. Ini, pria itu tampak malu, dan Xiaoyan menatap pria itu dalam-dalam. Mungkinkah binatang buas kuno yang Anda sebutkan itu kebohongan kepada kami? Begitu Xiaoyan mengatakan ini, pria itu tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan jalannya, dia mungkin tidak akan bisa hidup untuk saat ini. Apa yang dikhawatirkan pria itu adalah tidak membawa Xiaoyan untuk menemukan binatang buas kuno. Dan dia juga khawatir mengikuti Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan dan yang lainnya dihargai oleh istana ular. Dan seseorang akan menyerang kapan saja. Tingkat bahaya sudah jelas. Dan jika mereka bepergian dengan Xiaoyan, mereka pasti akan dianggap sebagai teman mereka. Jika Xiaoyan dan yang lainnya terbunuh, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan, dan hanya ada satu kata, mati, untuk perlawanan. Jadi mereka harus setuju. Tapi sebelum pergi, bisakah kamu memberiku waktu untuk pulih dari cederaku? Pria itu tersenyum pahit saat ini, yang membuat Xiaoyan mencubit dagunya, dan akhirnya mengangguk tak berdaya. Setelah waktu yang lama, luka pria itu pada dasarnya pulih, dan dia siap untuk berangkat. Ketika kami pertama kali datang ke sini, kami menemukan area yang unik. Itu adalah lembah yang membeku. Es dan salju di lembah itu telah memadat, dan angin dan salju terus bertiup. Meskipun ada banyak bahan obat lingsing di pinggiran, tidak ada binatang buas lain. Jadi, kami mencoba menyelinap ke dalamnya dengan hati-hati untuk mencari tahu. Di lembah yang membeku, kami samar-samar mendengar semburan auman binatang yang datang darinya. Dan itu adalah seseorang yang melihat jalan masuk. Sosok besar itu dipenuhi dengan nafas yang mencengangkan. Pria itu berkata perlahan. Penampilan pria itu yang bermartabat sepertinya tidak berbohong. Seberapa kuat binatang kuno itu? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setidaknya itu sebanding dengan dewa pertempuran bintang 8. Pria itu menjawab. Dan mata Xiaoyan sedikit kental ketika dia mendengar kata-kata itu. Itulah mengapa saya ingin mengatakannya dan memperingatkan Tuan agar tidak mengambil resiko. Jika menghadapi binatang kuno ini dan tidak bergabung dengan beberapa orang kuat, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Dan kemungkinan besar kerugiannya akan meningkat. Lebih besar daripada keuntungannya. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah. Pertama, mari kita bicarakan. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas kuno. Sayang sekali jika menyerah seperti ini. Xiaoyan berkata. Pria itu hanya ingin menyingkirkan Xiaoyan sesegera mungkin. Tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan tampaknya tidak takut akan hal ini. Bahkan, cahaya di matanya lebih terang saat ini. Menurut apa yang Anda katakan, semakin kuat binatang ini, bukankah semakin kuat kristal sumber yang dikandungnya? Xiaoyan berkata lagi.
Pria itu sedikit mengangguk. Saat ini, Xiaoyan mulai peduli dengan kristal sumber di tubuh binatang kuno itu. Sepertinya dia belum mempertimbangkan apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa membawa Xiaoyan untuk pergi mencari binatang kuno ini. Kelompok itu pergi ke ujung yang jauh selama negosiasi. Ada banyak tempat sesat di ruang ini. Satu sisi adalah gunung berapi yang mengamuk, dan yang lainnya adalah sisi beku. Ini tidak mengherankan, karena ada banyak binatang buas yang kuat. Dalam lembah beku, di suatu tempat di tanah terpencil, tersembunyi di pegunungan yang kompleks. Memang sangat sulit ditemukan. Semua orang baru saja memasuki tempat ini. Di dunia pembantaian, ditemukan bahwa hampir tidak ada tim yang tahu tempat itu. Xiaoyan dan yang lainnya membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk tiba di sini. Dan mereka menemukan banyak jenis binatang di sepanjang jalan. Itu akan membuat tindakan Xiaoyan tidak begitu mudah. Namun, sebelum mencapai lembah beku, Xiaoyan dan yang lainnya hanya sudah dekat dengan lembah beku berada. Beberapa tim lagi muncul dan menghentikan Xiaoyan dan yang lainnya dan mencegahnya untuk pergi. Menarik, bagaimana mereka bisa menemukan saya? Xiaoyan melihat banyak sosok yang berdiri di sekitar dan sedikit bingung. Tujuan mereka sangat jelas, seolah-olah mereka tahu di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Ini istana ular. Meskipun ular tidak ada di mana-mana, selama ada tempat di mana ada ular, lokasi Anda akan terungkap, kata pria itu. Jelas, mereka hanya tahu di mana Xiaoyan dan yang lainnya melalui istana ular sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pria itu tersenyum kecut dan menatap orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa dia dipaksa untuk terikat dengan nasib Xiaoyan. Sial, bahkan Feng Lijie ada di sini. Mereka adalah pemimpin bernama Feng Jiu. Orang ini lebih kuat dari saya. Dikatakan bahwa ia memiliki 40 juta warisan origin Qi. Kekuatannya cukup ganas. Pria itu sepertinya mengenal sekelompok orang yang datang ke sini, dan wajahnya sedikit suram. Xiaoyan melihat banyak sosok, dan mereka mengepung Xiaoyan dan yang lainnya, dan tidak bertindak secara langsung, tetapi menunjukkan kewaspadaan saat ini. Seberapa jauh lembah itu? Mata Xiaoyan menunjukkan kilatan kecemerlangan. Menurut kata-kata pria itu, kekuatan binatang kuno di lembah beku ini sebanding dengan dewa pertempuran bintang 8. Dan dia sangat ganas. Mungkin akan sulit dipecahkan dengan kekuatan mereka. Ambil kesempatan ini. Penolong telah datang ke pintu sendiri. Xiaoyan tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Tepat setelah melewati pegunungan ini, kita hampir tiba, kata pria itu perlahan. Saya punya ide yang belum matang, Xiaoyan berkata perlahan. Hah? Pria itu berkata dengan curiga. Lari! Xiaoyan mengucapkan sepatah kata. Ketika pria itu bereaksi, Xiaoyan dan yang lainnya telah berubah menjadi asap biru dan melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan mereka di belakang dan wajah mereka segera menjadi gelap. Dia adalah orang yang Anda cari, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pria itu berkata. Kesempatan untuk menyingkirkan Xiaoyan akan datang, tetapi saat berikutnya, pria itu tahu bahwa sekarang dia dan Xiaoyan adalah belalang yang diikat bersama.
Orang-orang ini tidak akan percaya kata-katanya. Melihat Xiaoyan melarikan diri, kerumunan meraung ke arah pria itu. Dan pria itu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Melihat kerumunan sosok yang datang, jalan belakangnya terhalang. Dan dia harus mengikuti Xiaoyan ke lembah yang membeku. Saya benar-benar ingin melarikan diri, tetapi saya tidak bisa melarikan diri saat ini, gumam pria itu. Sepertinya ada ribuan kuda yang berlari kencang di hati pria itu. Dia mendengar banyak suara derap di pegunungan. Mereka berlari kencang ke depan di hutan pegunungan yang terjal ini. Xiaoyan dan yang lainnya ada di depan, dan sosok pria itu ada di belakang. Dan di sana ada beberapa tim lainnya dengan menggunakan kuda untuk mengejar mereka. Tangkap mereka! Mereka semua anjing rakun. Jangan lepaskan satu pun. Pria itu ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Setelah beberapa saat, suhu di sekitarnya turun tajam dan hutan hijau di depannya mulai bersalju. Ketika dia melihat ke atas lagi, bagian depannya sudah penuh salju. Itu adalah hamparan putih yang luas. Dan sepertinya ini adalah lembah beku yang dikatakan pria itu. Saat semakin dalam, segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh lapisan kristal es yang tebal, dan semuanya menjadi dunia es dan salju. Semuanya, dengarkan aku. Ada binatang purba di depanmu. Jika kamu melangkah lebih jauh, itu akan memasuki wilayahnya. Pria itu berteriak, sehingga banyak sosok yang mengejar di belakangnya, mendengarkan kata-katanya. Binatang purba yang kuno. Sosok pria itu menyebar, dan dia berpikir bahwa nama binatang kuno yang sunyi akan mengejutkan semua orang, sehingga mereka tidak berani mengejar mereka. Tanpa diduga, mata dari banyak sosok itu terbakar, seolah-olah binatang buas kuno yang sunyi lebih menggoda daripada kehidupan Xiaoyan. Ha, benar. Mari kita ambil nyawa orang ini bersama-sama. Dan omong-omong, kita juga bisa menangkap binatang buas kuno. Suara tawa datang dari belakang, dan dia terlihat sangat gembira karenanya. Wajah pria itu tenggelam, dan dia hanya bisa bergumam dengan suara rendah. Sekelompok idiot. Hanya pria itu yang mengerti bahwa baik Xiaoyan maupun binatang buas kuno ini tidak mudah diprovokasi. Bukannya Xiaoyan melarikan diri, tetapi sebaliknya. Itu memberitahu semua orang bahwa kekuatan Xiaoyan tidak cukup untuk melarikan diri. Setelah maju untuk jarak tertentu, sosok besar terlihat samar-samar di udara. Dan kemudian raungan yang menghancurkan bumi menembus angin, dan salju kemudian bergerak. Dalam sekejap, longsoran salju dipicu dari aumannya yang menyebabkan longsoran ribuan kaki, membanjir langit, dan mengalir ke area sekitarnya. Semua orang menggunakan origin key untuk menahan dampak longsoran salju itu, yang mengakibatkan longsoran itu juga mengandung dampak kuat yang pasti dilepaskan oleh binatang kuno. Tuar! Angin dan salju menutupi segalanya, dan semua orang menggunakan origin key untuk melawan. Setelah beberapa lama, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Dalam badai salju ini, bahkan nafasnya tidak dapat dirasakan. Namun, ketika semua orang tidak menanggapi, mereka semua curiga dan mereka melihat itu entah dari mana.
Api menyapu dengan kecepatan ekstrim dan meraung ke arah hantu besar di ujung yang jauh. Tuar. Pada saat berikutnya, api membumbung ke langit dan seluruh hantu besar tiba-tiba dibom dan bergetar. Semua orang terkejut. Mata mereka bertemu. Hantu besar itu meletus lagi dengan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan sonik yang keras tiba-tiba bergema, dan itu terlihat seperti duri es yang tak terhitung jumlahnya. Angin dan salju menderu ke semua orang. Bertahanan! Dengan teriakan, semua orang melepaskan origin key mereka sendiri, membentuk tirai tipis di depan mereka, menahan duri es yang tak terhitung jumlahnya, bersiul dari ujung yang jauh. Dan semua orang yang tiba-tiba diserang, ekspresi mereka tenggelam. Tapi mereka tidak bisa tanpa berpikir. Bayangan besar menyelimuti mereka. Dan ketika mereka melihat ke atas, seekor ponik biru es muncul di atas kepala mereka. Seluruh tubuhnya seperti patung es, dan ada dua mata biru tua dengan niat membunuh di matanya. Jeritan menembus sekitarnya. Semburan es putih di mulutnya dibungkus dengan fluktuasi energi yang sangat kuat dan mendesing ke arah kerumunan, dan sebuah jeritan itu menyebar. Arus dingin tersapu, dan penghalang origin key di depan semua orang juga membeku dan kemudian hancur. Arus dingin jatuh ke tubuh dan segera membeku, dan pembekuan menyebar dengan cepat. Lengan atau kaki, karena dingin, ini jentikan menyebar seperti racun, dan itu harus dilakukan untuk melestarikan tubuh. Sial, bukan kita yang menyerangnya. Bagaimana binatang ini bisa begitu tidak bertanggung jawab? Wajah orang-orang yang mundur dengan cepat menunjukkan kepahitan, dan semua orang bingung ketika kepala ponik biru es tiba-tiba menyerang mereka. Sungguh binatang buas kuno. Orang yang terluka mundur, dan yang lainnya bergabung untuk membunuh binatang buas ini. Begitu suara itu jatuh, semua orang terganggu olehnya. Saya telah memberitahu yang lain, dan tim yang bisa datang ke sini tidak lemah, dan mereka semua memiliki kepercayaan diri yang cukup. Di bawah perintah teriakan, mereka juga tertib, dan mereka menjara dengan kejam. Dan detail origin key yang agung masing-masing meletus. Ponik biru es di udara memandang manusia di depannya. Tatapan garang melintas di mata panjang. Dan ponik biru es itu meraung lagi, membuat gelombang dingin lainnya kemudian menyapu lagi. Lakukan! Beberapa dewa pertempuran bintang 7 meledak dengan berbagai cara yang kuat. Hanya untuk melihat cahaya bersinar di udara dan gelombang kejut energi gelombang menuju sen-sen di sekitarnya. Ponik biru es juga bukan seorang vegetarian. Ada duri es yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Dan arus dingin yang mengerikan menyapu langit, membuatnya sangat sulit bagi semua orang untuk mendekat. Tetapi dewa pertempuran bintang 7 ini sama sekali bukan pengecut. Dan mereka juga menyebabkan kerusakan pada ponik biru es. Tetapi itu masih sulit untuk membunuh mereka untuk sementara waktu. Meski begitu, tidak ada yang menyerah. Binatang itu cukup menarik. Pengaturan, serang. Suara-suara yang memerintahkan pertempuran terus keluar di udara. Orang-orang terkuat bergabung untuk membentuk formasi, dan fluktuasi origin key yang ganas menyebar.
dan serangan yang kuat memborbardir ponik biru es. Berkas cahaya di seluruh langit mendarat di tubuh besar ponik biru es. Duar. Suara rendah terus bergema. Dan dalam menghadapi serangan bersama, dari beberapa dewa pertempuran bintang 7, ponik biru es juga terguncang. Dan ada beberapa retakan di duri es di tubuhnya. Ponik biru es yang terluka juga benar-benar kesal. Dengan gerakan sosoknya yang besar, sayapnya bergetar hebat dan mulai mengepak dengan liar. Tornado dengan cepat mengembun dan meraung ke arah kerumunan. Jelas, ponik es kutub biru ini juga benar-benar marah oleh kerumunan. Ditemani oleh angin puting beliung yang dingin, ada duri es yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya biru yang menutupi langit dan menembak ke arah sosok yang menyerang. Menghadapi serangan ponik biru es yang mengerikan, dewa pertempuran bintang 7 ini semua mengubah ekspresi mereka. Dan origin ki di dalam tubuh mereka meledak kembali. Duar. Sebuah duri es di langit dan tornado dingin bertabrakan dengan serangan Genesis Ki oleh beberapa dewa pertempuran bintang 7. Di tengah, lubang darah pada daging itu menakutkan, dan mereka menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Seluruh lembah beku memancarkan fluktuasi yang luar biasa, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar dalam waktu singkat, membuat Xiaoyan yang tersembunyi di suatu tempat di lembah menonton dengan penuh minat.